Hello guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhelatan akbar Piala Eropa tahun 2020 sudah berakhir, di mana Italia sebagai negara pemenangnya. Berikut ini aku akan menyajikan tentang filosofi bola, di mana berhubungan dengan para penghuni surga. Cekidot ya guys. Piala Eropa 2020 dimenangkan oleh Italia sebagai juaranya setelah mengalahkan Inggris. Pemenang mengalahkan yang kalah. Ngobrol-ngobrol tentang mengalahkan sesuatu untuk meraih kemenangan. Di sini untuk meraih surga kita harus mengalahkan hawa nafsu dan juga mengalahkan sifat malas untuk segera beramal soleh. Pada surat Al-Zukhruf ayat 72, itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan amal soleh kalian dahulu di dunia. Dalam surat An-Nisa ayat 57, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Pada artikel berikut ini, Cassano berpendapat bahwa Italia juara Euro 2020 tanpa penyerang, karena penyerang Italia kebanyakan mandul, hanya sedikit bisa mengemas gol. Walaupun striker Italia tidak produktif dalam mengemas gol, toh kenyataannya negara Italia menjadi kampiun dalam perhelatan Piala Eropa tahun 2020. Jadi Italia sebagai the winner. Walaupun segala sesuatunya persiapannya sangat minim, jumlah golnya juga sangat terbatas, namun kenyataannya juara juga. Begitu juga dengan orang-orang yang banyak yang masuk surga tapi amalannya sedikit. Seperti apakah itu? Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang berkelanjutan atau rutin, walaupun itu sedikit. Contohnya misalnya kita rutin tiap hari membaca Al-Quran walaupun cuma 10 ayat per harinya. Itu lebih dicintai Allah dibanding kita membaca Al-Quran 5 juz tapi 3 bulan kemudian tidak membaca Al-Quran sama sekali. Dalam drama adu penalti, Jorginho selaku eksekutor gagal melesatkan tembakannya ke gawang Inggris. Tapi Italia ternyata memiliki penjaga gawang yang fantastis. Donnarumma banyak menyelamatkan tendangan dari pemain Inggris sehingga akhirnya Italia menjadi juara melalui drama adu penalti dengan kedudukan 3-2. Berbicara tentang penyelamatan bola oleh seorang penjaga gawang, ternyata di akhirat nanti ada orang-orang yang diselamatkan yang disebut dengan mendapatkan syafaat. Orang-orang yang diselamatkan ini karena mempunyai amalan, contohnya seperti amalan beribadah, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah mengatakan puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba kelak pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Robku, aku telah mencegah dari syahwat di siang hari, maka berilah aku syafaat untuknya. Kemudian Al-Quran pun berkata, saya telah mencegah dari tidur di malam hari, maka berilah aku syafaat untuknya. Lalu keduanya diberi syafaat bagi yang melakukannya.
Dalam event akbar Piala Eropa, banyak pencari bakat yang melihat diam-diam akan potensi suatu pemain yang mempunyai bakat dan berperan besar untuk memenangkan piala di Eropa. Contohnya Jorginho diminati banyak klub besar di Eropa, sehingga mereka banyak yang berebutan untuk mendapatkan tanda tangannya. Seperti halnya Jorginho yang diperebutkan oleh beberapa klub, ternyata ada juga orang yang beriman yang diperebutkan oleh semua pintu surga karena saking banyaknya amalannya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang ahli berjihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa ahli berpuasa, maka dia dipanggil dari pintu Ar-Royan. Dan barang siapa yang bersedekah, maka dia dipanggil dari pintu sedekah." Lalu, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Rasulullah menjawab, "Ya, saya berharap semoga engkau Abu Bakar termasuk dari golongan itu." Pilihan gol terbaik di ajang Euro 2020 dipersembahkan oleh Patrick Schick. Striker dari Republik Ceko ini mencetak gol dari jarak jauh ke gawang Skotlandia, sehingga dinobatkan sebagai gol terbaik di turnamen ini. Seperti halnya dengan gol spektakuler yang dijadikan sebagai gol terbaik dalam ajang event Piala Eropa, ternyata masuk surga juga diperlukan suatu amalan yang spektakuler, amalan yang terbaik yang menyebabkan seorang mukmin pantas untuk masuk surganya Allah. Diriwayatkan pada suatu malam, ulama besar Imam Al-Ghazali bermimpi berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Dengan modal apa kamu datang menghadapku?" tanya Allah kepada Al-Ghazali. Lalu Al-Ghazali dengan penuh percaya diri menyebutkan satu persatu amal baik yang ia lakukan sepanjang hayatnya. "Aku tidak menerima deretan amal baikmu itu. Aku hanya mau menerima satu amalmu, yakni ketika kamu sedang menulis, seekor lalat masuk ke dalam tinta penamu untuk minum darinya. Lalu kamu tinggalkan aktivitas menulismu itu, sampai lalat itu mereguk puas tinta penamu," firman Allah. Dalam Euro 2020, dipilihlah pemain-pemain yang mendapatkan gelar individu. Contohnya seperti Ronaldo yang mendapat gelar individu top skor terbanyak, dan Donnarumma sebagai pemain terbaik Euro 2020. Baik Ronaldo dan Donnarumma mendapatkan suatu penghargaan dari panitia Piala Eropa 2020. Begitu juga dengan penghuni surga, mereka mendapatkan fasilitas dan penghargaan berupa perhiasan. Perhiasan yang diberikan kepada penghuni surga itu terdiri atas emas, mutiara, serta pakaian yang terbuat dari sutra. Keberhasilan Italia sebagai tim yang mendapat gelar juara Piala Eropa akhirnya mendapatkan reward berupa hadiah uang sebesar 28 juta euro, atau kalau dirupiahkan sebesar 483 miliar. Selain Italia yang mendapatkan Piala Euro 2020 sebagai juaranya, begitu juga dengan penghuni surga mendapatkan piala penghargaan.
Dalam surat Al-Insan ayat 15 berbunyi, "Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening, laksana kaca." Negara Italia sebagai juara Euro 2020 ternyata pada tahun 2018 mengalami keterpurukan karena tidak lolos ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Tapi hal itu membuat mereka bisa bangkit lagi untuk menatap ke masa depan, menata lagi untuk bisa ke event selanjutnya, yaitu juara Euro. Mumpung kita masih diberi nafas, mumpung kita masih diberi umur, mumpung kita masih berada dan hidup di dunia ini, sebelum mengalami kematian, maka setiap manusia bisa bangkit dan berbenah dari yang namanya keterpurukan. Dalam surat Ali Imran ayat 133, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Jadi seorang pendosa juga kalau masih diberi kesempatan dengan umurnya, maka bersegeralah untuk tobat, untuk meminta ampunan kepada Allah, dan bersegera untuk melakukan ibadah-ibadah dan perbuatan-perbuatan yang baik untuk meraih surganya Allah. Roberto Mancini sebagai pelatih Italia bangga membawa timnya bisa menjuarai Piala Eropa 2020. Tapi selain bangga menjuarai Piala Eropa, Roberto Mancini mendapatkan kehormatan untuk bertemu dengan Presiden Italia secara langsung di kediamannya, yaitu dengan Presiden Sergio Mattarella berada. Begitu juga dengan seorang mukmin, selain mendapatkan surga, kenikmatan terbesar yang oleh seorang mukmin yaitu melihat wajah Sang Pencipta, yaitu melihat wajah Allah yang selama ini tidak bisa kelihatan oleh kita. Dalam surat Yunus ayat 26, "Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya, yaitu kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya." Oke, paling cukup demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.